Museum Kereta Api di Semarang. Ambarawa. Oh my Ambarawa. god, this black is that. Ini Museum Kereta Api. Pertama kali kereta api ya di Semarang ini ya. Ambarawa. Ini Ambarawa, masih Ambarawa ya? Masih Ambarawa. Kita parkir dulu, nanti kita masuk ya. Oh, ini. Apa itu banget itu? Iya, nanti masuk dulu nanti. Leker. Ini masuk ke Museum Kereta Api. Kasih. Wih. Ini masuk di ini museum kereta ya. Ini yang tiket yang cocokan. Dulu nanti museum. Pak, stasiun. Dadah. Di situ di depan berdua. Ah, Dede di sini deh. Dede di sini deh. Nanti banyak orang. Nggak boleh masuk sama saya. Jangan dibuka ya. Jangan dibuka ya. Duduk. Dadah. Dah. Ini harga tiketnya berapa tadi tuh? 10.000. Kita masuk berapa? 10.000 anak-anak. Oh, 10.000 anak-anak, murah banget ini. Nambah untuk naik kereta-keretaan ini juga 10.000. Abang, Dede. Bye. Nih Bang Ana mau naik kereta gerbong C2407. Bang Ana coba kemudikan itunya Bang. Oke, maju gimana Bang? Belok ada nggak? Ada belok nggak? Wah. Iya. Belok. Gasnya gimana? Gasnya ada nggak gas? Oh ini pakai kayu bakar ya? Oh ini pakai kayu bakar tuh Bang dari situ nih. Ini model jadul ya? Jadul. Zaman dulu. What? Iya, zaman jadul. Zaman jadul ini. Apa ini keren banget? Oh, kita bakaran situ. Kayunya di sini, terus Sini nih. kayunya masukin ke sini gitu. Sini. Iya. Iya, kereta jadul. Gak apa-apa, tapi yang penting ini kita mau naik kereta ini ya. Harga tiketnya berapa, Pi? Harga tiketnya berapa ini? 100.000 per orang? 100.000 per orang selama 1 jam. Jadi kita mau naik kereta ini ya. Ayo. Yuk, naik. Sok api naik. Enggak lah. Kita mau naik kereta. Ayo. Matanya di mana? Ini suasana di gerbong di gerbong C. Bentar lagi kita mau berangkat. Stasiunnya nih. Yang mau wisata boleh ke sini, murah meriah. Udah mulai berangkat guys, Abang. Jangan itu apa sih?
simpan HP nya dek. Dek. Kereta Bang itu. Iya. Kita berangkat. Kita mau OTW. Oh, I love M Barawa. Barawa, I love Barawa. Oh, kita mau kemana dek? Ambarawa. I love Ambarawa. Kita mau kemana? Keliling kota Mata Semarang. Semarang. Oke. Kami digantiin. Jembatannya kalau sama abang berbahaya, kalau sama kereta enggak. Hah? Kenapa Mami? Ya nggak boleh, harus pakai kereta jembatannya bukan buat ini. Tuh, itu Bapak masinis, dadah. Dadah. Bukan, Bapak penjaga pintu. Ah, ini mesin apa ini? Woi. Mesin apa ini? Buat dibuat-buatin. Apanya yang mau habis? Suara apa sih, Dek? Itu klakson ya? Apa Hansip? Dadah. Dadah ke siapa aja? Dadah ini dadah ke Bapak. Om, dadah Om. Si Om nakayuan sampai kehujanan. Okta sebagai tour guide-nya Museum Kereta Api, tenang saja Mbak Okta di sini gak akan promosi aqua aroma maison yang dingin tidak. Jadi mohon maaf ya, sepanjang perjalanan itu tidak ada yang jual makanan dan minuman. Loh, kok gak ada sih jualnya toh Mbak? Iya, karena memang sesuai dengan klaksonnya kereta. Ojo jajan, jo jajan. Ya, masalahnya sudah pada bawa bekal belum makan minum? Ada yang sudah, ada yang belum? Kalau yang sudah mau dimakan monggo silakan. Kalau misalnya kurang juga ya, nanti kalau misalnya yang belum, ya tenang saja lah. Kenapa? Karena nanti kita sepanjang perjalanan itu kan ada pohon pisang, ada pohon rambutan, tapi yo isone ikut nyawa. Ya, jadi Mbak Uta di sini tugasnya hanya memberikan informasi berkaitan dengan perjalanan kereta api wisata. Wah, ini hati-hati loh kalau yang foto saya atau video saya nanti di hasil fotonya kakinya ngambang loh ini. Enggak ya. Jadi memberikan informasi saja berkaitan dengan perjalanan kereta. Jadi ada yang tahu nggak nanti keretanya ini sebenarnya mau kemana sih? Nggak tahu. Keliling. Pusing nanti gimana kalau keliling gitu ya. Jadi kalau mau sampai Jakarta sampainya tahun depan. Karena nggak ada jalurnya itu kan kalau sampai. Jadi ini nanti hanya dari stasiun Ambarawa sampai stasiun Tunta. Tunta itu juga ada lagunya. Ikut tahu nggak lagunya apa? Nggak tahu. Yang lagunya bukan yang Tunta di dinding, bukan. Kalau yang pernah dengar lagunya tuh yang yaitu kalau untuk rombongannya taman kanak-kanak pas. Naik kereta api itu tutut ya. Kalau yang tuntang itu yang aku belum mandi, tak tuntang. Nggak tahu ya. Tahunnya sih naik kereta api tutut itu kan rombongannya taman kanak-kanak pas. Jadi kan masalahnya juga ada rombongan taman kawa-kawa. Dan ini lagunya piye Mbak? Yo cuki gitu dah. Karena memang ini yang menjalankan kereta itu tidak sendirian, ada 2 orang ya. Nanti kalau sendirian dikiranya jomblo. Iya. Jadi yang pertama itu ada masinis, yang satu itu Mbak Sinis. Oh bukan ya, asisten masinis ya. Oh ya, di sini kalau ada nengok itu di sebelah kiri ada mini garden ya. Garden itu mini. Ya, jadi itu yang rusak ya tapi. Oh, ini bunga-bunganya. Dan rusak. Di garden. Baik, jadi nanti perjalanannya ini nanti kurang lebih 1 jam PP. Jadi berangkatnya 30 menit atau setengah jam dan jarak tempuhnya kurang lebih 7 km. Cuman kalau misalnya Anda tidak percaya, silahkan diukur sendiri. Kita sudah sediakan penggaris 30 cm. Kalau nggak percaya sama mbaknya. Dan juga saat ini kan Anda naiknya kan di kereta yang ketiga ya, belakang sendiri ya ini ya. Nanti kalau pas pulang ini berubah loh jadi kereta yang pertama. Loh, kok bisa berubah Mbak? Ya karena memang di depannya mbaknya ada batuannya pesulap merah. Ini bukan merah-merahnya pesulap merah ya ini ya.
ya. Mohon maaf. Ya, jadi karena nanti jalurnya kereta itu tidak memutar tapi cuman maju mundur capling atau cuman bolak-balik saja, pemandangannya ya sama. Emang nanti pemandangannya bisa lihat apa enggak loh? Ini mohon maaf ya, kayaknya Anda tadi nggak bisa lihat ya. Ada loh sebenarnya pemandangan langka. Yang pemandangan ini adanya pagi atau siang aja. Apa Mbak jemuran? Oh iya. Karena hujan nggak ada ya. Jadi untuk pemandangannya yang beneran itu Anda bisa lihat yang namanya rawa pening. Sebuah danau yang kalau rawanya hilang tinggal peningnya aja. Apalagi tanggal tua gitu Pak ya, bapaknya langsung ngeluh ini aja. Ya, jadi rawa pening itu bentar ini sedikit masih agak maju lagi nanti kita. Jadi sebenarnya yang ngasih nama itu bukan kelamaan jomblo terus pening enggak. Jadi itu sebenarnya dari serapan bahasa Jawa bening yang artinya hening atau sepi, karena memang didasarkan dari legendanya terjadinya rawa pening. Yang intinya sebelum jadi sebuah danau itu adalah sebuah desa yang mata pencarian sehari-hari penduduknya adalah pertanian, dan ternyata hasil panennya itu melimpah terus-terusan, dan itu malah menjadikan penduduknya lupa diri, jadi sombong-sombong ya. Dan di akhir cerita sesuai dengan prediksinya BMKG, jadi desanya itu tenggelam ya, dapat azab Indosiar, akhirnya tenggelam. Jadi yang awalnya ramean dari desa terus akhirnya tenggelam kan jadi hening atau sepi ya, makanya dinamakan rawa pening karena dari bahasa Jawa bening ya artinya hening atau sepi, bukan karena prewed saja ya. Ya itu kalau ada nengok itu ya, jadi pemandangan utama kita yaitu rawa pening ya. Jadi meskipun ini sudah hujan beberapa waktu yang lalu, itu airnya tetap masih surut. Jadi di tengah ya, kalau yang pinggir itu masih jadi sawah. Tapi nanti kalau sudah sebulan atau 2 bulan hujan, itu airnya tuh sampai ini batas rel, bukan rel, batu-batu dekat rel kereta. Bahkan yang sebelah kiri juga ikutan tenggelam. Jadi malah disebut satu-satunya kereta yang lewat tengah rawa kalau pas hujan. Tapi ini serius Anda termasuknya hoki banget loh ini naik kereta yang jam 2:30. Nah kenapa? Kalau tadi naik yang jam 9:30, jam 11 atau jam 1, tiketnya semuanya sold out. Jadi kalau mau pindah tempat duduk boro-boro nggak bisa ya. Dan kalau naik yang jam 1 isinya cuma berdoa saja. Lah kenapa? Karena hujan deras, otomatis jendela harus diturunkan semua. Jadi kalau diturunkan pemandangannya lihat apa Mbak Yul? Lihat dalam kegelapan. Jadinya tidak lihat pemandangan, jadinya malah uji nyali berjamaah. Karena mohon maaf nggak ada lampu dan ditutup ya gelap, makanya tadi itu gelap loh jam 1. Jadi dengan itu termasuknya hoki loh ini naik kereta yang jam 2:30 sore. Kenapa? Jadi kalau Oh, misalnya yang tadi tadi ada yang ini ya loh Mbak, itu kalau yang di kereta tengah itu Pak pintunya ditutup kenapa? Karena bocor. Ya jadi kan nggak lucu ya, kali naik kereta terus pakai payung gitu kan nggak lucu ya. Jadi masih belum dibenerin karena memang sebelumnya sempat kita benerin ya, cuman yang dibenerin sebelah sana bocornya sebelah sini. Yang sebelah sini dibenerin pindah sebelah sana gitu aja terus. Ini rawa pening. Jadi ini kan rawa pening. musim hujannya juga baru mulai ini. Jadi kita baru tahu bocornya itu baru Ngapain tadi kesini? ini jam 1. Emang kita Jadi ini rawa juga pening tadi. ini ya, nanti akan ada banyak sekali rumah-rumah kecil. Itu ada rumah makan atau warung apung yang menu itu rumah makan ya. Menu utamanya adalah ikan bakar, jadi makan berat, jadi antara nila atau mujair. Tapi mohon maaf keretanya ini nggak akan berhenti di situ, kecuali kalau banyak kereta kempes atau bocor ya bunda ya. Jadi sementara kita melewati itu hanya dapat testernya dulu, sampelnya dulu, mbak aromanya dulu. Baunya dulu karena mohon maaf nggak bisa naik kereta ini terus ngomong sama masinisnya, Pak, saya mau turun sini aja Pak, mohon maaf tidak semudah itu Ferguson. Kalau itu tempat apa itu? Ya, jadi kalau untuk kualitas masakannya di sini gimana Mbak? Duh, jangan ditanyakan lah kenapa, karena ini habis ini ya salah satu rumah makannya itu, ini banyak gak di-endorse, yang punya itu masih saudara sama Naruto. Oh, Jadi Anda nggak usah jauh-jauh sampai desa Konoha, di sini ada cabangnya. Jadi kan kalau sudah ada cabangnya kan berarti pasti enak gitu ya. Mana Mbak? Bentar, masih agak jauh nanti. kalau itu tempat Nah terus itu pemancingan. kalau mau ke sini gimana caranya Mbak? Iya, gimana caranya? Rumah makannya itu, jadi bisa pakai motor atau mobil. Jadi nanti sedikit agak maju ada tempat parkir di sebelah kiri. Nanti orangnya tinggal nyebrang aja atau lewat rel kereta ini gitu. Karena memang keretanya kita tidak setiap hari, hanya ada di hari Sabtu, Minggu dan tanggal merah saja. Oh, Dan keretanya. sehari juga nggak tiap hari, nggak banyak ya, cuma 4 kali aja. Yaitu jam 10:30, Oh, jam 1. keretanya nggak tiap hari guys. Sorry, Sabtu, jam 9:30, Minggu, dan hari setengah libur. 10 ya ampun, setengah 10, jam 11, jam 1 sama setengah 3. Ini yang terakhir. Ya itu biasanya di sini ada pemandangan Titanic tapi kearifan lokal ya. Itu perahunya tidak tenggelam biasanya.
Allah Akbar. Ini ya kalau habis ini udah nengok di sebelah kanan dari jalannya kereta, yang punya saudaraan masih sama Tadi Naruto. kita makan Masih tadi. saudaraan sama Naruto. Yang mana? Kita makan. Ambarawa. Sebagai Udin. Ya itu nanti kan di sini kan ada yang banyak yang lagi makan ya, boleh ya ditunjukkan pesonamu, kita dadain mereka yang lagi makan. Ada. Kalau ada dadain dong. Oh, bukan tadi. Mana dada. Terus sebelah kiri ada ini habis ini dadain tuh dadah. Oh, dadah. Lagi makan. Sombong amat yang lagi makan. Gimana? Kan kita sih dada orang sih malu. Dadah. Ya jadi kalau di sini Dadah. SUMURUP, tapi kalau misalnya ada terlalu sulit Dadah. di Google Maps Dadah. ya, aromanya baunya dulu nih. Jadi bisa ketikkan aja jembatan biru. Mana mbak jembatan biru itu yang di sebelah kanan dari jalannya kereta yang warnanya warna-warni. Itu tempat wisata selfie, belakangnya sudah langsung rawa bening. Ya. Oh, Loh mbak, itu kan warnanya warna-warni, harusnya jembatan pelangi dong. Kok namanya jembatan biru? Ya karena memang bangunan awalnya semuanya warnanya biru. Lah kenapa kok warnanya biru? Ya karena catnya warna biru. Lah kenapa kok catnya warna biru? Ya karena di toko bangunan tinggal warna biru. Yang warnanya merah sudah dihabisin di Surabaya, Maksol. Ya jadi kayak selfie aja, belakangnya sudah langsung rawa bening. Terus kemudian ini ya kalau di kereta api itu kan dikenal ada yang namanya jembatan dan juga terowongan nih. Ini nanti ada gambar ya, jangan salah. Jembatan ada, terowongan juga ada. Tapi jangan terlalu berekspektasi dulu karena terkadang ekspektasi itu tidak sesuai dengan realita. Jadi jangan ekspektasinya terowongan itu yang panjang dan gelap. Nanti ada terowongan tapi kecil dan tidak terlalu gelap. Terowongan tapi rasa kolong jembatan. Ya nanti masuknya wow terowongan, keluarnya weh gitu doang. Kalau nggak percaya nanti rasakan sendiri ya. Tapi kalau buat adik-adiknya sih pas ya nanti ya. Jadi kalau untuk jembatannya juga Berarti jangan tidak ekspektasinya itu ekspektasinya. yang panjang dan tinggi. Jadi nanti ada kecil dan tidak terlalu tinggi. Karena itu ada PLTA yang berada di daerah Jelok Tuntang. Dan ini kalau untuk jalur keretanya itu dulunya dari mana sampai mana tuh mbak? Dari Semarang hingga Yogyakarta. Dari tahun 1873 hingga tahun 1976. Belanda bikin jalur kereta ini bukan karena gabut, bukan karena bosan ya di Indonesia, karena tujuannya untuk keperluan perang dan mengangkut hasil buminya Indonesia. Dan sebenarnya yang punya urusan itu siapa tuh mbak? Pastinya orang Belanda dan namanya itu Kolonel Van der Beek. Jadi kalau misalnya Anda tahu film tenggelamnya kapal Van der Beek, nah ini orang yang sama mengusulkan biar ada jalur kereta di Indonesia. Dan seiring berjalannya waktu itu digunakan sebagai transportasi umum, jadi nggak cuma buat militer aja. Dan di tahun 1976 resmi ditutup jalurnya Semarang-Jogja karena masyarakatnya pada ganti transportasi. Jadi lebih milih naik angkot, naik bis, jadi penumpangnya kereta turun, pemasukannya juga turun dan dibuka lagi tapi hanya untuk wisata ini aja. Jadi selain kereta ini nggak ada kereta yang lain. Dan ini ya jembatannya. Jembatan keretanya dulu. Sudah, itu doang. Gila ya. Dan juga ini kok nggak tiap hari, kenapa Mbak Yo? Kasihan lokomotifnya. Lah kenapa? Karena dia buatannya Jerman tahun 1962. Takutnya nanti kalau tiap hari kerja berlebihan, masuk angin harus dikerokin. Sudah tua. Dan usia kereta ini gerbongnya ini berapa tahun Mbak? Anda nggak usah tanya sama saya, bisa tanya langsung sama keretanya. Iya Mbak. Ya itu kan itu di dekat pintu keluar, di dekat pintu keluar yang sebelah sana, atau sebaliknya sudah ada keterangannya gitu. Dan kebetulan dari 3 kereta ini yang paling tua paling muda tahun 1911. Jadi kalau yang paling tua itu yang kereta tengah tahun 1907, depan sendiri tahun 1909 seperti itu. Dengan kapasitasnya 40 tempat duduk ya satu kereta. Tapi kalau di kereta yang paling depan sendiri itu tempat duduknya hanya jadi 36 karena yang 4 itu digantikan ada sebuah ruangan yang kalau dibuka pintunya itu bukan pintu kemana saja di Doraemon, itu dibuka toilet. Cuma toiletnya nggak bisa digunakan. Lah kenapa? Karena toilet zaman dahulu yang langsung jatuh ke bawah. Oh iya, ayo rock. ya ini kalau nengok di sebelah kiri ya, ini untuk hulu sungainya termasuknya volume airnya itu naik. Jadi kalau misalnya pria dewasa ya itu nyebur di sungainya ini kedalamannya lumayan, cuma kelihatan kepalanya aja. Yang sering salah dikiranya penampakan hantu rawa.
macet saya berendam biasanya langsung masuk angin. Itu juga ada bukit nggih. Itu di balik bukit ada tempat wisata dan namanya tuh Kampung Kopi Banaran. Jadi bukitnya itu pohonnya itu pohon kopi dan yang terkenal kopi robusta atau kopi arabica. Kalau yang robusta itu yang pahit, kalau yang arabica itu yang asyik. Ini nggak sesaat lagi kita masuk terowongannya. Ayo semuanya dulu. Oh enggak. Masuk terowongan. Ya ini nanti kalau misalnya kita beruntung ya keluar dari terowongan itu ada mini air terjun. Selokan ya dari selokan maksudnya air terjunnya. Ya di sebelah kanan ada mini air terjun ya, kalau dan nengok kita loh. Mini. Ya gitu doang. Ya nggak kerasa di sini kita sudah sampai ya di stasiun tujuan yaitu stasiun Tuntang. Kita di sini berhentinya kurang lebih 10 menit. Jadi Anda bisa foto-foto atau kalau mau ke toilet silakan, asal jangan digabung motor toilet. Jadi nanti kalau Anda tanya, Mbak, nanti di sini ada apa Mbak? Mohon maaf, nggak ada apa-apa. Oh ya, sedikit info menarik. Jadi kalau misalnya beberapa waktu yang lalu Anda tahu serial Netflix Gadis Kretek, kita syutingnya di sini. Bukan kita deh, syutingnya Gadis Kretek itu di sini maksudnya. Gadis kretek syutingnya. Gadisnya sudah pergi, sekarang tinggal kretek-kreteknya. Ya ya, atau ini pulangnya mau naik itu di sebelah kiri, monggo silahkan. Itu kereta Monggo, banget. monggo banget itu kalau mau naik dulu ya. Ada kereta Ibu banget. aku Mbak itu kak kayak odong-odong itu ada namanya lori kereta untuk kereta wisata juga sama kayak ini. Dulu sekitar tahun 1900 hingga tahun 2000-an. Kok Mbaknya tahu? Karena dulu Mbaknya kecilnya pernah naik yang itu. Berangkatnya semangat, pulang langsung masuk angin. Baterainya habis. Makasih ya. Baterainya habis, guys. Bukan bagian dari pertunjukan. Monggo kalau mau turun dulu monggo silakan ya. Nggak usah turun ya, nggak usah turun ya. Nur Rahman, aku sudah masuk di kereta lain. Hari ini Linde, tukang buburnya lagi ke Semarang jalan-jalan guys, naik kereta. Bayar 100.000 guys. Wisata ini, Mas. Hah?